Pemirsa, saya ini berkesempatan dengan salah satu warga RW 13, yaitu dengan Bapak siapa? Denny Busrian. Bapak Denny Busrian, yang akan menerangkan terkait dengan pupuk cair organik, Pak ya. Ya. Pak, bisa dijelaskan bagaimana cara membuat pupuk cair itu, Pak? Cara pembuatan pupuk cair organik kita ini sangat mudah, sederhana. Jadi setiap orang bisa. Yang pertama, wadahnya kita sediakan sesuai kebutuhan. Kemudian alat tambahan itu berupa mesin gelembung udara atau aerator yang menghasilkan gelembung udara di dalam, biasa digunakan dalam kolam ikan di akuarium. Itu kita gunakan untuk mengurai adanya timbul bebauan di dalam larutan nanti. Dengan kita campurkan bahan-bahan, yang pertama itu ada gula merah, kemudian ada juga pakai bawang merah kita hancurkan atau kita giling, kemudian dengan daun kelor, kemudian tambahkan juga dengan air kelapa, kemudian tambah lagi serai. Nah, kita hancurkan, nah kita masukkan sini. Jadi kurang lebih ini 200 liter, semua volume bahan tadi, air kelapa dengan bahan-bahan yang tadi itu total kurang lebih sekitar 50 liter. Nah, jadi dia akan penuh kurang lebihnya. Nah, kurang lebih dalam 1 minggu tuh dia akan berproses. Kita campurkan dengan serbuk probiotiknya yang multifungsi. Ini akan menghasilkan kualitas untuk penggunaan pemupukan tanaman. Dia akan berfungsi mengurai kondisi tanah. Jadi bukan sekedar pemupukan, tapi dia merubah kontur tanah. Yang mungkin tadi tanah kondisinya keras, padat atau sulit untuk ditanami oleh tanaman, ini akan lebih baik fungsinya, sehingga nanti unsur-unsur tanah yang ada selama ini terpendam itu digali dan dipulihkan sehingga diserap oleh akar tanaman, menghasilkan pertumbuhan tanaman yang lebih baik. Kemudian juga dari mikroba yang ada, dia menangkap unsur nitrogen dari udara. Nah, ini yang menariknya. Kenapa? Hasil yang membuat lebih cepat adalah kita lihat signifikannya nanti pada proses tanaman itu cepat tumbuh. Jadi kalau bicara kita tentang tanaman yang kita petik adalah jenis daunannya, maka sangat bagus sekali nih penyiramannya. Nah, apakah penyiramannya ada pantangan? Tidak ada pantangan. Yang jelas rutinitas sehari pagi sore akan lebih optimal. Saat pagi dilakukan sebelum jam 10 pagi, kemudian sore setelah asar. Nah, itu akan optimal. Bagaimana perlakuannya? Dilakukan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tetap bisa. Tapi mana yang lebih bagus? Itu yang lebih bagus adalah yang lebih sering, karena akan menghasilkan satu, kualitas tanah akan lebih meningkat, kedua, proses pertumbuhan tanaman akan jauh lebih cepat, ketiga, hasil pertumbuhannya yang dipanen, baik bunganya, buahnya ataupun daunnya yang dipanen, itu akan meningkat baik secara kuantitas ataupun kualitas. Kemudian masa panennya juga mengalami proses lebih cepat, beberapa hari. Kemudian apakah ada masalah dengan kondisi gangguan, misalnya apakah itu hama atau penyakit? Yang jelas pertama, memperbaiki kondisi lahan, dia kualitas pH tanah akan lebih bagus atau lebih meningkat. Dimana biasanya kan ketika penggunaan pupuk kimia ada resiko pH tanah kita akan menurun. Nah, dengan ini pH akan lebih bagus, lebih baik. Nah, sehingga ketika pH lebih bagus, maka itu memberikan perlindungan terhadap dari serangan hama. Kenapa hama sering datang menyerang? Karena kondisi pH tanah rendah. Karena hama penyakit itu menyenangi areal dengan kondisi pH yang rendah. Nah, jadi apakah kita sebenarnya membasmi hama penyakit? Tidak. Yang justru terjadi adalah kita melakukan perlindungan dengan pengkondisian pH tadi, di mana rutinitas penyiraman dengan pupuk cair organik ini memberikan efek pH tanah lebih bagus. Terus kondisi kualitas oksigen tanah juga lebih bagus, sehingga efeknya nanti pertumbuhan tanaman akan lebih optimal. Yang mungkin kualitas tanamannya kita akan lihat indikasi-indikasi dari tanaman itu, misal dari ukuran akar di awal. Ketika lahannya bagus, ini akar pertumbuhannya akan bagus, lebih rimbun. Lebih rimbun, kemudian ukuran akarnya lebih kasar. Ketika ukuran lebih kasar juga akan jauh lebih panjang, bisa sampai 2 kali lipat pernah saya temukan. Nah, artinya kalau akar ini sebagai upaya untuk menumbuhkan tanaman, dia berarti sedang mencari nutrisi atau makanan untuk menumbuhkan tanaman. Maka ketika dapat makanan karena ukuran akar yang lebih besar, ukuran panjang akar yang lebih banyak,
lebih panjang dan jumlah akarnya lebih rimbun, maka serapan makan lebih banyak. Atasnya kita akan lihat pertumbuhan batang tanaman itu lebih besar, lebih kasar, juga lebih tinggi. Ketika lebih tinggi, maka efeknya dia siap menampung atau menanggung beban hidup dari jumlah buah yang banyak dan besar. Nah, makanya nanti artinya secara alamiah sunatulahnya bahwa pertumbuhan lahan yang bagus, lahan yang sehat menghasilkan pertumbuhan tanaman yang bagus dengan hasil panen yang lebih optimal. Begitu Pak kira-kira. Oke, Pak, itu kira-kira yang sudah dibuat seperti apa pupuk cairnya, Pak? Bisa ditunjukkan, Pak? Gimana? Yang sudah dibuat Bapak bisa ditunjukkan contoh pupuknya. Nah, ini kita lihat ya secara ini. Ini sudah saya kemas, yang sudah kami jual. Kemasan botol 300 ml. Ya kalau misalnya belum ini. Memang secara aroma baunya ada gitu ya. Oh gitu ya. Umum ya bau-bau pupuk cair organik gitu ya. Tapi Anda ingin mengetahui kabar terkini tentang Kota Depok, dari kegiatan masyarakat sampai kegiatan di daerah Kota Depok, dan menginformasikan kabar baik maupun kabar buruk ada di sini, dengan memberikan informasi yang terkini secara cepat dan tepat. Kami selalu memberikan informasi yang faktual dan aktual. Kami juga akan memberikan kabar terkini secara realita. Hanya ada di MDC Media Depok Channel.